terang berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, Damai menanti di surga baka. Dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, megangkan aku. Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat pertama hingga 10. Matius 28 ayat pertama hingga 10, saya akan membacakannya bagi kita semua. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, para wanita yang datang ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi-pagi benar, mereka berada di dalam kondisi duka cita, saudara. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, mereka belum sempat untuk menyatakan kasih dan penghormatan untuk terakhir kalinya kepada Yesus yang telah mati. Mereka tidak punya kesempatan itu karena waktu Yesus dikuburkan, waktu penguburannya itu dilakukan di dalam waktu yang sangat terbatas. Harus segera dilakukan dan harus selesai dilakukan sebelum hari Sabat orang Yahudi. Itulah sebabnya saudara sekalian, para wanita ini mereka belum punya kesempatan. Mereka tidak punya kesempatan saudara sekalian untuk mengungkapkan kasih dan penghormatan mereka pada Yesus yang telah mati dengan cara meminyaki mayat Yesus itu. Itulah sebabnya pada pagi benar hari Minggu itu mereka pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki mayat Yesus. Nah, saudara sekalian, bukankah kondisi demikian mirip dengan kondisi belakangan hari ini, bukan? Ada keluarga-keluarga tertentu yang kehilangan orang yang mereka kasihi karena kematian. Dan keluarga-keluarga demikian, mereka tidak punya kesempatan
untuk menunjukkan, menyatakan ungkapan kasih dan penghormatan kepada orang yang mereka sangat kasihi, yang telah meninggalkan mereka dalam kematian itu, saudara. Tentu ada satu duka cita yang mendalam atas hal ini. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian. Hari Minggu adalah hari yang ketiga bila dihitung dari saat kematian Kristus. Hari ketiga sejak ditinggal oleh orang yang dikasihi. Merupakan masa yang berat juga, bukan? Merupakan masa yang penuh dengan duka cita, bukan? Saudara sekalian, para wanita yang datang ke kubur Yesus, mereka baru dalam waktu 3 hari mereka sedang berada di dalam masa-masa perkabungan. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, yang ketiga, para wanita ini juga mereka tidak berdaya untuk membuka batu penutup pintu kubur Yesus. Bukan hanya batu itu begitu sangat besar, tapi kuburan Yesus juga dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi yang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus itu. Dan bukan hanya itu, batu penutup kubur itu pun juga disegel dengan meterai kerajaan Romawi, dan tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Nah, saudara sekalian, tentu ini memberikan satu kedukaan yang mendalam bagi para wanita ini. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Dia tidak membiarkan umatnya terus larut di dalam duka cita itu, saudara. Ada berapa tindakan yang Tuhan lakukan mengubah duka cita itu menjadi sukacita. Yang pertama, Tuhan membuka jalan bagi para wanita ini. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke kubur itu, membuka pintu kubur itu, menggulingkan batu penutup pintu kubur itu, membuka jalan bagi para wanita ini untuk bisa masuk ke dalam kubur Yesus itu. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, malaikat itu juga memberitahukan tentang kebangkitan Kristus bagi mereka. Kalau seandainya, saudara sekalian, para wanita ini tidak berjumpa dengan malaikat pewarta kebangkitan Kristus itu, maka mereka tentu akan mengira bahwa mayat Tuhan Yesus itu sudah dicuri atau diambil oleh orang lain, saudara. Dan tentu itu akan menambah kesedihan mereka. Nah, saudara sekalian, tetapi di sini kita melihat bahwa malaikat itu ada di sana memberitahukan tentang kebangkitan Kristus, mengingatkan para wanita itu akan janji kebangkitan Kristus itu. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, malaikat itu juga dipakai oleh Tuhan untuk memberikan perintah kepada wanita-wanita itu, mewartakan kepada murid-murid yang lain perihal kebangkitan Kristus. Padahal pada zaman itu, saudara sekalian, wanita dianggap sebagai warga kelas 2. Tapi justru mereka adalah pewarta-pewarta pertama dari kebangkitan Kristus. Sungguh merupakan satu sukacita yang luar biasa, saudara. Dan yang keempat, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkenan menampakkan diri kepada mereka tatkala wanita-wanita itu dalam perjalanan untuk mengabarkan kabar sukacita itu kepada murid-murid yang lain. Murid Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, para wanita ini, saudara sekalian, diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa muka dengan muka Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menang. Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang pernah mengubah duka cita dari para wanita itu menjadi sukacita adalah Tuhan Yesus yang sama pada hari ini, saudara. Tuhan Yesus mampu membuka jalan bagi kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus juga mampu, Dia membuktikan dan juga mengingatkan kita akan kebenaran janji firman-Nya. Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mewartakan kabar sukacita
tentang kebenaran firman-Nya, khususnya tentang kebangkitannya kepada orang-orang lain. Dan Tuhan Yesus juga berkenan untuk ditemui, untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, di tengah-tengah duka cita yang kita mungkin alami, kita rasakan, ingat selalu akan kisah ini, saudara sekalian. Ingat selalu dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah duka cita kita atau pengalaman hidup yang membuat kita berduka menjadi sukacita di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami agar kami tetap memiliki pengharapan, kepercayaan dalam Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini, bahwa Engkau Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan tolonglah juga Tuhan, khususnya untuk keluarga-keluarga, untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan yang hebat di dalam kehidupan mereka, mungkin terkait dengan pekerjaan, dengan keuangan, dengan ekonomi, dengan masalah rumah tangga, masalah keluarga, khususnya Tuhan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya pulihkan kehidupan keluarga mereka masing-masing, pekerjaan, ekonomi mereka masing-masing Tuhan. Dan Tuhan kiranya Tuhan pulihkan juga untuk negeri kami, juga negara-negara yang menghadapi wabah virus corona ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya wabah virus corona COVID-19 ini boleh segera berlalu. Dan kami juga doakan Tuhan untuk pemerintah, untuk dapat melakukan yang terbaik, melakukan kebijakan yang terbaik di tengah-tengah situasi demikian. Dan kami juga doakan Tuhan untuk para dokter, para perawat yang berjuang di garis depan, menangani, mengobati pasien-pasien yang ada di rumah sakit, atau juga mereka yang sakit yang berada di rumah. Kiranya Tuhan tolong Tuhan, lindungi mereka satu demi satu. Jauhkan mereka Tuhan dari tertular virus corona itu. Dan tolong juga Tuhan agar pasien-pasien yang sakit, dan juga terutama khususnya bagi mereka yang terkena virus corona ini Tuhan, sebanyak mungkin dari mereka Tuhan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan bahwa wabah ini boleh segera berlalu. Negara kami dan juga negara-negara lain, juga gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.